Baik, pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih bersama VJ, dan di sini VJ masih ngobrol bersama para PLNers gitu ya dari Cikarang. Baik, nah ini berbicara mengenai wilayah Cikarang sendiri. Memang Cikarang ini kan termasuk banyak sekali industri-industri besar di dalamnya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya, kita penasaran sebenarnya prosedur kelistrikan yang digunakan di industri itu seperti apa biasanya, Mas? Ya, ya Mbak VJ. Untuk listrik yang digunakan industri itu memang secara tarif itu disubsidi lebih murah daripada rumah tangga. Mulai dari yang tarif I1, I2, dan I3 itu ada batasan dayanya masing-masing. Contohnya kalau I1 itu untuk industri di bawah dayanya 6.600. Lalu yang selanjutnya I2 itu 6.600 sampai 197.000. Dan yang ketiga itu ada I3 yaitu di atas 200.000 kVA, biasanya industri-industri yang besar. Dan ada lagi industri yang sangat besar ya, itu I4 di atas 30.000 kVA. Nah, ini industri-industri yang biasanya memang penggunaan listriknya sampai berjuta-juta megawatt hour per bulannya, dan itu tentunya pemasukannya sangat besar lah secara penggunaan listriknya. Nah, di sini memang penggunaan energi listrik dari industri itu sangat besar karena ada beberapa kawasan yang terdapat di wilayah Cikarang ini. Salah satu yang terbesar itu ada di wilayah Delta Mas, di kantor yang UP3 Cikarang. Di situ setidaknya kita punya sekitar 300 tenan. Itu semua industri dan bisnis. Dan itu pemakaiannya rata-rata sudah di atas 200.000 kVA. Seperti itu Mbak kalau untuk bisnis dan industri. Kurang lebih seperti itu ya, gambaran bagaimana pemakaian industri di Cikarang, luar biasa. Kota industri. Ya, baik. Nah, dari PLN sendiri kan tadi kan sudah dijelaskan beberapa program yang memang dijalankan dari para PLN ini. Nah, ini berkaitan dengan K3L ini. Ada nggak program lain gitu yang kiranya berkaitan dengan K3L ini untuk perindustrian? Seperti apa mungkin programnya, Mas Fajri? Ya. Baik, Mbak Vijay. Untuk pelanggan PLN, khususnya pelanggan industri, kami di PLN juga mempunyai program khusus, yaitu intimasi pelanggan prioritas. Wah, apa itu tuh? Setiap minggunya kami dari perwakilan PLN akan mengunjungi teman-teman atau pelanggan industri kami untuk menanyakan terkait kepuasan pelanggan tersebut terhadap pelayanan PLN, apakah cukup bagus atau belum bagus. Sekaligus kami menjalin komunikasi yang baik juga, di mana tentunya pelanggan industri, terutama industri yang besar, pasti memiliki gardu sendiri. Nah, otomatis saat mereka atau pelanggan tersebut, pelanggan industri, memiliki gardu sendiri, saat akan melakukan pemeliharaan gardunya, kami memastikan untuk selalu berkoordinasi dengan PLN agar pekerja atau pelaksana untuk pemeliharaan gardu tersebut selalu aman dan selamat sesaat sebelum bekerja, saat bekerja, dan saat sesudah bekerja. Oke, baik. Tetap terus dimainkan demi keselamatan bersama gitu ya. Baik, nah untuk PLN sendiri kerjasama bersama stakeholder lainnya ada nggak sih? Dan kira-kira apa tuh sistem kerjasamanya biasanya tuh, Mas? Ya, mungkin dari sisi keselamatan tenaga listrik kan, Mbak ya. Jadi kita itu menjalin kerjasama ke pemerintah desa atau ke sekolah-sekolah, tadi udah yang sudah disampaikan itu tujuannya agar kembali lagi ke keselamatan ketenaga listrikan tadi. Jadi kita itu menuju nggak hanya zero accident pada pekerjaan, tapi zero accident juga untuk di lingkungan masyarakat kitanya. Gitu. Jadi memberi informasi tentang kepada pelanggan bahayanya listrik itu seperti apa. Nggak bisa sembarangan orang yang ngerti listrik untuk mengatasinya harus tetap menghubungi PLN karena bahayanya kita yang mengerti. Jadi kita harus sebarkan informasi ini seluas-luasnya kepada masyarakat dengan sosialisasi ke desa-desa tadi ataupun dengan ke sekolahan, mau dari tingkat SMA sampai SD juga harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi pengetahuan itu sudah lahir dari usia sejak dini gitu, dari anak-anak gitu. Jadi kalau kembali lagi ke keselamatan ya, jadi kita berharap itu nanti kedepannya tidak ada lagi namanya kecelakaan masyarakat umum itu, Mbak. Itu yang masih banyak terjadi di kita. Misalnya kita mencapai juga ke arah sana biar zero accident itu bukan hanya zero accident pada pekerjaannya saja, tapi
zero accident juga untuk masyarakat umumnya. Oke. Berarti memang sudah diedukasi sejak dini gitu ya, dari sekarang, dari para PLN juga. Oke, baik. Nah ini di hampir penghujung tahun 2024, ada beberapa program tidak yang mungkin dilakukan oleh PLN UID Cikarang nih khususnya, atau bahkan bisa di-spill event atau program lain di tahun 2025 gitu Mas, silahkan. Ya, untuk saat ini ada program tambah daya menarik ya. Jadi karena PLN sekarang itu ada penjualan barang-barang ya, baik itu elektronik, rumah tangga dan sebagainya, lewat di aplikasi PLN Mobile di marketplace-nya. Nah, jadi hanya dengan membeli barang yang ada di marketplace PLN Mobile, minimal belanja 100.000 bisa dapat diskon sampai dengan 2 juta rupiah untuk tambah daya, maksimal ke daya 5.500 VA. Nah, ini khusus untuk tarif rumah tangga. Nah, itu bisa langsung diklaim lewat PLN Mobile, dan tentunya transaksinya lewat PLN Mobile, bukan lewat tempat-tempat lain gitu. Oke. Kalau untuk yang tahun 2025 ini, nah nanti ditunggu saja program selanjutnya. Ditunggu saja ya, karena biasanya informasinya juga ada di media sosial ya, terkait banyak menarik hal-hal menarik gitu ya, program maupun promo-promo yang tadi sudah disampaikan ya. Baik, terakhir yang mungkin disampaikan dari masing-masing tim leader gitu ya kepada masyarakat BRTV yang sedang menonton hari ini, silahkan, boleh dari Mas Fajri dulu deh. Buat pemirsa BRTV, ya, tentunya kami menghimbau dari PLN untuk selalu menggunakan peralatan-peralatan listrik yang sesuai standar atau SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan tentunya juga selalu yang kedua menggunakan menggunakan listriknya sesuai peruntukan. Dan yang ketiga, jangan lupa memberitahu kepada PLN apabila ditemukan kondisi-kondisi yang tidak aman, gitu ya, tidak aman dan tidak terkendali, melalui bisa PLN Mobile ataupun telepon saat PLN 123. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya dari Mas Ari mungkin. Ya, mungkin kita menyampaikan detailnya Mbak ya, beberapa kegiatan yang kira-kira dapat mengganggu jaringan listrik atau membahayakan masyarakat gitu ya. Yang pertama yaitu memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik, terutama jaringan SUTM. Yang kedua yaitu bermain layang-layang menggunakan arku atau kawat di sekitar jaringan listrik. Ketiga yaitu mencantol listrik atau untuk penerangan listrik ilegal, tadi mungkin banyak yang ditemui di masyarakat ya, ngambil aja dari kabel diikat langsung gitu. Yang ketiga yaitu mendirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN. Nah, selanjutnya itu membakar sampah atau membakar petasan, bermain petasan di bawah jaringan listrik. Nah, itu juga membahayakan. Dan yang selanjutnya membiarkan ranting-ranting pohon mengenai jaringan listrik. Dan terakhir yaitu, nah ini juga mungkin rada-rada aneh ini, memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Nah, jadi listrik PLN itu nggak hanya ada di udara Mbak, tapi ada juga di dalam tanah. Jadi kalau misalnya di situ ada tanda jaringan, ada kabel SKTM, nah itu pasti di bawahnya ada kabel kita yang ditanam di bawah itu, dan apabila ada kendaraan berat yang terparkir di atas itu akan bisa mengganggu kabel kita yang ada di bawah. Oke, berarti himbauan-himbauan yang tadi disampaikan ya, kurang lebihnya jangan bermain layang-layang gitu ya, itu demi keselamatan bersama. Baik ya Mas Ari. Terakhir dari Mas Ardi. Baik, terima kasih Mbak VJ. Untuk dari saya kepada pemirsa BRTV, karena PLN saat ini sudah menuju ke era digitalisasi, jadi transaksi silakan pemirsa melalui PLN Mobile. Karena PLN Mobile tentunya bisa mengatasi semua keluhan-keluhan pelanggan, baik keluhan yang bersifat non-teknis maupun teknis, bahkan juga bisa berbelanja lewat PLN Mobile. Jadi kita selalu mempromosikan PLN Mobile supaya tentunya untuk kehidupan yang lebih baik bagi Indonesia. Nah, dan tak lupa terakhir kami juga berterima kasih kepada BRTV yang mengundang PLN UP3 Cikarang. Semoga BRTV semakin terdepan dan lebih baik.
terdunia. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas edukasinya, dan ini sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat gitu ya, terkait bagaimana menjaga untuk keselamatan bersama. Dan tetap terus saksikan pemirsa. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya Mas ya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa sharing dengan kami kembali. Siap. Baik, terima kasih pemirsa sudah nonton Ngobrol Bareng, dan tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya, tidak hanya di channel 43 UHF TV Digital, tapi juga BRTV bisa disaksikan di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Judita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas.